Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Arafi, kemudian Banagita, Rans Entertainment atas undangannya di Kaji Rans episode pertama ya, edisi pertama di Ramadan 1444 Hijriah ini. Dan kalau tadi dibilang ini muka-muka industri nih kan, tenang, udah bener, karena yang ceramah juga Habibnya Habib industri. Jadi ya udahlah ya, ketemu industri nih, jadi udah sama-sama tahu lah apa yang harus diomongin, kemudian masalahnya apa dan lain sebagainya. Cuman tadi kalau dibilang ada temen nih yang nanya dengan pertanyaan yang tadi, sepengalaman gue ya, kalau ditanya sama jamaah, Bib, ada teman saya nih Ramadan tapi masih gibahin orang, Ramadan tapi masih nonton TikTok yang joget-joget gitu gak jelas, Bib. Itu biasanya dia itu yang dilakukan oleh dirinya sendiri, cuman karena malu dia ngomong, ada nih Bib teman saya nih Bib. Biasanya gitu. Emang paling enak udah gitu udah. Iya, ada nih teman saya. Saya juga gitu kalau nyontoin hal-hal yang nggak baik. Ini ada nih teman saya zaman kecil dulu gitu. Emang biasanya kadang orang tuh kita dari kecil udah kadung diajarin yang nggak bertanggung jawab. Kita lari itu waktu kecil nabrak meja, yang dipukul mejanya bukan anaknya yang dikasih tahu gitu. Emang dari kecil kadang kita diajari yang enggak nih sama orang tua kita, karena orang tua kita nggak mau ribet. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu hal aja, yaitu kenapa sih kita itu disuruh berpuasa? Apa sih fungsinya puasa bagi diri kita dalam segala hal? Ini penting, kenapa? Agar kita itu beragama bukan modal warisan doang. Kadang nih kita warisan duit gak dapet, warisan tanah gak dapet, yang dapet warisan agama doang. Alhamdulillah, iman dan Islam itu nikmat yang teragung kata Nabi Muhammad, sebelum kesehatan nomor 2, dan yang ketiga barulah harta kata Nabi. Cuman sebaiknya agama itu bukan menjadi warisan, tapi menjadi pilihan bagi kita. Jadi agamanya itu karena dipilih, bukan karena bapak gua Islam, karena emak gua Islam, karena nenek moyang gua Islam, enggak. Atau karena circle gua Islam gitu misalnya, atau karena grup WhatsApp gua isinya Islam semua, yaudah gua Islam aja lah daripada teman-teman gua bikin grup WhatsApp lain yang nggak ada guanya. Jadi mending yaudahlah gua biar satu circle. Enggak, karena Islam itu seharusnya menjadi pilihan. Justru Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya itu mengkritik orang yang agamanya karena warisan. Kata Nabi, setiap Bani Adam itu diciptakan dengan fitrah yang suci, yang kemudian menjadikan ia menjadi Nasara dan Yahudi itu adalah ayah ibunya. Awalnya dia itu diciptakan dengan kesucian, fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Kita ini diciptakan dengan cahaya Allah. Begitu agungnya manusia sehingga dia diciptakan dari cahaya Allah. Yang cahaya Allah itu selalu ada di diri kita, gak pernah hilang. Mau sampai kapanpun tuh gak pernah hilang. Makanya kita itu senakal-nakalnya tetap masih ada kayak penyesalan setelah melakukan keburukan. Seharusnya gua gak gitu. Cuma masalahnya penyesalannya di belakang tuh. Coba di depan kan baik, jadinya gak ngelakuin kesalahan. Karena Allah itu begitu kasihnya kepada kita sehingga niat buruk itu kalau gak jadi dilakuin kata Nabi, maka itu menjadi satu kebaikan yang sempurna. Jadi kita mau zina mata nih, atau mau gibahin orang, terus gak jadi itu menjadi satu kebaikan yang sempurna. Sedangkan kebaikan kalau gak jadi dilakukan, itu tetap menjadi seolah-olah sudah dilakukan dengan pahala yang sempurna. Nah, kalau dilakukan itu akan menjadi pahala yang jumlahnya berkali-kali lipat, 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat kata Al-Quran, bahkan bisa tidak terbatas. Misalnya sabar itu pahalanya tidak terbatas, makanya sabar gak ada batasnya. Batasnya sabar itu adalah gak sabar, karena pahala kata Al-Quran dari orang yang bersabar itu tidak terbatas dari Allah.
Yang terbatas itu kemampuan kita untuk bersabar. Makanya kita disuruh latihan riyadhah. Latihan untuk bersabar, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Bukan banyak tapi musiman. Penyakit kita kalau Ramadan banyak tapi musiman. Pas Ramadan langsung sholatnya kenceng, puasanya kenceng, tarawihnya kenceng, zikirnya kenceng, 10 malam terakhir nangis di masjid. Ya Allah, kenapa jodohku tidak kunjung datang, ya Allah. Kenapa aku terus-terusan di Uber pinjol, ya Allah, gitu kan. Tapi pas Ramadan selesai juga tuh. Baiknya, padahal kata Nabi sebaiknya seorang muslim itu bukan baiknya di bulan Ramadan, tapi meramadankan 11 bulan lainnya. Bukan menjadi hamba yang Ramadhani, hamba yang baiknya cuma bulan Ramadan doang, tapi hamba yang selamanya menjadi hamba yang Ramadan tadi, walaupun bulannya bukan bulan Ramadan. Nah, puasa itu buat apa sih? Pertama, ayat puasa itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, menurut para ulama, kata kutiba itu dimaksudkan dengan pengertian seandainya pun Allah tidak mewajibkan ini puasa, kita itu akan melakukan puasa itu sendiri. Saking besarnya pelajaran, hikmah, dan kebaikan pada puasa itu sendiri. Cuman karena Allah penuh cinta kepada hambanya, Allah jadikan puasa itu kewajiban dari Allah. Agar apa? Agar passion kita untuk berpuasa itu bukan hanya menjadi baik bagi kita, tapi juga menjadi pahala bagi kita. Makanya Allah wajibkan. Seandainya pun kata para ulama Allah gak mewajibkan puasa, kita bakal puasa. Karena pentingnya itu puasa. Simpelnya gini, ada orang yang puasa karena diet, ya enggak? Ada yang puasa karena diet, ada yang puasa karena pingin hemat, ada yang puasa karena ini dan itu, ada yang puasa karena tirakat, biar jodohnya cepet datang, gue puasa deh, pendekatan diri kepada Allah gitu. Ada banyak orang yang berpuasa seperti itu. Tapi puasa kemudian diwajibkan oleh Allah karena Allah gak ingin puasa kita cuman jadi kebaikan di dunia. Makanya dengan penuh kasih Allah wajibkan itu puasa agar jadi pundi-pundi pahala kita di akhirat. Tapi seandainya gak Allah wajibkan, kita akan tetap berpuasa saking banyaknya nilai-nilai kebaikan yang ada pada puasa itu sendiri. Apa aja? Yang pertama itu nilai kebaikan yang sifatnya fisik. Kata para ulama, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu mendapatkan kesehatan. Jadi puasa itu baik buat kesehatan kita. Makanya walaupun gak diwajibkan puasa itu, ada banyak orang yang memilih puasa untuk diet. Misalnya intermittent fasting. Itu jelas diet yang basicnya adalah puasa. Dan puasa itu lebih keren dari diet model itu. Kenapa? Karena kalau intermittent fasting, dia puasa cuma diatur waktu makannya, tapi ketika makan bebas, mau makan apa aja. Tapi ketika kita puasa, itu udah diatur waktu makannya, plus ketika makan jangan berlebihan. Karena wallahu la yuhibbul musrifin, Allah gak suka kepada orang-orang yang berlebihan dalam makan dan minum. Termasuk makan dan minum informasi di media sosial. Kata Allah jangan berlebihan, secukupnya aja. Segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Jadi puasa itu menyehatkan bagi kita secara fisik. Nah makanya kalau orang pas selesai Ramadan dia makin gemuk atau di medical check up ada penyakit nambah, nah ini berarti puasanya masih belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena puasa yang baik itu justru menyehatkan. Bukan puasanya yang bermasalah, tapi cara kita berpuasa bermasalah. Gimana gak bermasalah? Pas mau buka ngabuburit, semua yang dilihat dilibas tuh. Es cendol, es campur, es ini, es itu dimakan. Pas beli makanan juga gitu, sate kambing, sate ayam, wah sate kelinci, sate semua makan semua tuh. Gimana gak mau makin gemuk tuh setelah Ramadan? Karena buka menjadi ajang balas dendam, bukan menjadi ajang pendekatan diri kita kepada Allah. Padahal kata Nabi, ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, yaitu saat berbuka dan saat bertemu dengan Tuhannya. Keduanya adalah momentum kita bertemu dengan Tuhan. Saat berbuka kita gembira karena itu pertemuan kita dengan Tuhan. Sebab orang yang lapar itu
perutnya menjadi singgasananya Tuhan, kata Imam Ghazali dan Jalaluddin Rumi, para spiritualis muslim. Jadi puasa itu menyehatkan. Kemudian yang kedua, kenapa kita berpuasa? Karena puasa itu simbol produktivitas dan kekuatan, bukan kelemahan. Buktinya, beberapa revolusi di dunia ini, misalnya India, itu terbebas dari penjajahan kolonialisme karena puasa. Tokohnya namanya Mahatma Gandhi memilih untuk mogok makan. Dan karena mogok makan itu kemudian penjajahan terhadap India diakhiri. Jadi puasa itu bukan simbol kelemahan. Makanya kalau ada orang yang berpuasa kemudian lemas, kerjanya gak produktif, bawaannya mau tidur mulu, puasanya itu belum sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Karena puasa itu seharusnya menjadi kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Sehingga tidak seharusnya orang yang berpuasa itu banyak tidur. Tidur ibadah kalau bulan puasa, kata siapa? Tidur memang ibadah di bulan puasa, kata Imam Nawawi. Kalau dengan kamu bangun, kamu akan melakukan kemaksiatan. Dengan kamu bangun, kamu gak kuat untuk berpuasa. Pilih tidur agar kuat berpuasa, karena puasa itu wajib dan tidur itu boleh. Atau kalau bangun, bawaannya resek kemana-mana, bawaannya kemudian marah-marah, bawaannya maksiat kemana-mana. Nah jangan tuh, ya udah tidur aja. Tidur adalah ibadah. Tapi kalau dengan tidak tidur bisa ibadah yang lebih banyak, lebih baik jangan tidur. Rasain tuh rasa laparnya kita, karena pada rasa lapar itu ada kemuliaan. Saking pentingnya ngerasain rasa lapar, ada seorang ulama di Hadramut Yaman sana yang kalau siang hari saat dia berpuasa di bulan Ramadan, dia gak baca Quran. Baca Qurannya pas malam hari. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa? Kan mulia membaca Quran saat berpuasa. Kata dia, benar, tapi saya itu merasakan kalau baca Quran itu begitu nikmat, selezat ketika saya makan makanan yang enak dan minuman yang enak. Dan itu memang benar. Diriwayatkan bahwa surat Yusuf dan surat Maryam itu nanti di akhirat jadi buah-buahannya orang di sorga. Orang kalau hatinya sudah hati sorga, maka ketika baca Al-Quran dia kayak makan makanan yang lezat atau minum minuman yang nikmat. Nah, ulama ini memilih kalau di siang hari dia gak baca Quran, karena dia ingin merasakan rasa lapar dan rasa haus itu sebagai satu kemuliaan dari Allah. Sehingga kemudian malamnya baru dia ngaji Quran. Nah ini mirip sama kita kan, siang hari kita gak baca Quran, bedanya malamnya juga gak baca Quran kita nih. Akhirnya ya udah gak jadi ulama kita. Nah itu yang menunjukkan bahwa orang lapar itu bukan kelemahan. Jadi puasa diajarkan. Makanya ketika puasa bukan berarti kita libur kerja. Saking Allah ingin menunjukkan bahwa puasa itu bukan satu kelemahan, sehingga dalam sejarah Islam, perang pertama dalam Islam, perang Badr, itu dilakukan pada bulan puasa. Perang di dalam Islam itu dilakukan di bulan puasa. Bulan puasa malah perang. Itu untuk menunjukkan bukan berarti kalau kamu berpuasa kamu dapat permisif untuk ya udah lemes-lemesan, santai-santaian. Bahkan perang di zaman Nabi yang pertama kali dilakukan itu saat kita berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga, apa sih fungsi puasa? Fungsi puasa itu ada aspek sosialnya. Apa? Bikin orang kaya cosplay jadi orang miskin. Orang kaya dibikin ngerasain lapar dan haus, biar dia tahu secara nyata bahwa jadi orang lapar dan orang haus itu gak enak. Asam lambung naik, tenggorokan kering, kepala pusing, hati deg-deg kalau lagi lapar dan haus. Makanya orang kaya kan mungkin dia gak akan pernah merasakan lapar dan haus. Makanya oleh Allah diberikan puasa agar si kaya ini pernah merasakan lapar dan haus. Tapi kan untuk mengetahui lapar dan haus gak mesti merasakan, benar. Tapi kalau emang pengen benar-benar tahu beratnya lapar dan haus, harus merasakan. Sama kayak kita, kopi itu apa? Oh, kopi itu minuman cair, warnanya hitam, rasanya manis, ada pahitnya, ada kecutnya. Tahu nggak kita kopi? Tahu, tapi mungkin 50%. Tapi kalau udah minum kopi, langsung kita tahu kopi, gak usah dijelasin. Nah begitu juga rasa lapar dan haus.
Kalau belum ngerasain sendiri, tahu mungkin tapi cuma 30%, 50%, mentok 70%. Tapi kalau udah ngerasain, tahu beratnya orang yang lapar dan haus, sehingga kalau kita punya kelebihan harta tidak akan pernah membiarkan orang lain kelaparan dan kehausan, karena kita tahu lapar dan haus itu berat, gak enak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, aspek lain dari puasa, kenapa kita berpuasa adalah puasa itu mengajarkan bahwa hak kita tidak seharusnya selalu diambil. Makan dan minum di siang hari itu kan hak dari Allah untuk kita. Kita itu dibikin oleh Allah kalau siang bawaannya makan dan minum. Memang diset oleh Allah tubuh kita itu begitu. Tapi di bulan Ramadan kata Allah, coba siang jangan makan, jangan minum. Tapi kan makan dan minum hak kita. Kemudian kata Allah, coba sesekali apa yang menjadi hakmu, jangan kamu ambil. Jika memang dengan kamu tidak mengambil hakmu, maka itu akan menjadi kemaslahatan, kebaikan yang lebih besar bagi banyak orang atau bagi dirimu. Nah, ini pelajaran keempat dari kenapa kita berpuasa. Kita diajarin sesekali apa yang menjadi hak kita jangan diambil. Kalau dengan tidak mengambil itu akan menjadi kebaikan yang lebih besar bagi kita dan orang lain. Karena problem kita itu sukanya nuntut hak tapi lemas urusan kewajiban. Coba deh Mama Gigi dan Araf ini bulan-bulan ini atau tanggal-tanggal ini, mereka pada rebutan nuntut haknya. THR dong, THR. Giliran suruh kerja, lemes, kan lagi puasa. Jangan suruh kerja berat-berat dong. Nah, itu kelemahan kita, penyakit kita. Kalau urusan kewajiban lemes, suruh nuntut hak, garang. Kuat tuh. Diuber orang. Bahkan saking dahsyatnya sampai kita itu punya istilah untuk hak. Namanya hak asasi manusia, HAM. Tapi gak punya istilah wajib asasi manusia alias SWAP. Saking di otak kita itu pokoknya gimana nuntut hak. Nggak mikirin menunaikan kewajiban. Akhirnya diajari sama puasa. Sesekali apa yang menjadi hakmu jangan diambil, kalau itu akan menjadi kebaikan bagi banyak orang. Itulah kenapa kita berpuasa. Dan kemudian yang kelima adalah aspek mental, psikologis. Nah, ini kan sekarang banyak orang yang punya isu tentang mental health, kesehatan mental. Nah, ini baik bagi kesehatan mental kita. Kenapa? Karena orang itu diajarkan oleh Allah untuk tidak mudah marah dan sebisa mungkin untuk tidak marah. Melalui apa? Melalui puasa. Kenapa? Karena bawaannya orang kalau lapar itu kalau nggak bego ya ngegas. Iya enggak? Orang kalau lapar bawaannya marah-marah. Dikit-dikit marah kan. Marah kok dikit-dikit. Jadi dia bawaannya marah-marah mulu kalau lapar. Nah, puasa diajarkan kata Allah, lapar kamu, tapi gak boleh marah. Karena orang yang berpuasa dan dia marah, maka itu akan minimal mengurangi pahala puasanya, maksimal bikin dia hanya menjadi orang lapar bukan orang berpuasa, kata Nabi. Kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa tapi gak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dan ini bukan cuma perkara puasa, bukan cuma perkara lapar dan haus. Dalam segala hal, kata Nabi, nanti di akhirat itu akan ada orang muflis. Apa itu orang muflis? Orang yang bangkrut. Sahabat nanya, siapa orang yang bangkrut itu wahai Nabi? Kemudian kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang punya pahala puasa, punya pahala sholat, punya pahala haji, umroh, zakat dan lain sebagainya, tapi semuanya dihapus karena dia suka marah kepada orang lain, suka mengutarakan kebencian kepada orang lain, suka memperolok orang lain, sehingga kemudian semua pahalanya itu bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya puasa itu mengajarkan walaupun lo lapar, senggol gak bacok. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu agar kamu bertakwa.
Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam surat Ali Imran. 3 ciri orang yang bertakwa. Nah ini catat nih. 3 ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah. Nanti Lebaran kalau kita memenuhi 3 ciri ini berarti puasanya diterima oleh Allah. Yang pertama, wal kadimina ghaidha. Kalau dibikin marah, dia gak marah. Dipancing marah, dia gak marah. Misalnya diolok-olok, dikeplak, dia gak marah. Hebat. Wal kadimina ghaidha. Orang yang bertakwa itu gak marah meski dipancing untuk marah. Termasuk orang yang berpuasa itu gak minta dihargai, gak minta dihormati. Kita itu gak dihormati gak apa-apa, gak dihargai gak apa-apa. Yang gak boleh tidak berharga dan tidak terhormat. Silahkan, kamu mau makan di depan saya yang sedang berpuasa, silahkan. Berarti akhlak kamu tidak menghargai orang yang berpuasa. Tapi saya gak minta kamu menghargai saya. Karena puasa telah membuat saya orang yang berharga. Meskipun tidak dihargai oleh kamu. Karena yang menghargai saya adalah Tuhan saya. Jadi silahkan, warung-warung mau buka kek, apapun mau terjadi di sekitar kita yang bisa mengganggu mengganggu puasa kita, silahkan. Karena bagi kita, kamu tidak akan pernah bisa mengganggu saya karena saya berpuasa itu untuk Allah. Allah sendiri yang akan menghitung pahala puasa, kata Nabi. Maka rahasiakanlah puasamu. Nah, karena puasa ini adalah ibadah yang rahasia, maka kamu anggap juga orang yang nggak berpuasa mungkin dia punya rahasia juga. Siapa tahu kalau cewek dia lagi haid gitu. Kalau cowok dia siapa tahu lagi nifas. Enggak dong. Kalau cewek misalnya lagi nifas, lagi hamil. Kalau cowok siapa tahu dia lagi sakit yang kalau berpuasa dipaksain akan membahayakan, sehingga kata Allah jangan berpuasa. Atau mungkin dia perjalanan jauh yang menyebabkan dia nggak kuat untuk berpuasa. Atau Anda udah marah-marah, kamu kenapa nggak berpuasa? Pakai makan di pinggir jalan. Oh, saya Kristen, Bib. Oh, iya. Maaf, iya kan? Kita nggak tahu kan? Makanya belum login. Syahadat. Betul. Lah kemana-mana Anda. Iya kan? Kan nggak tahu kita kan? Karena puasa itu ibadah rahasia. Maka orang yang nggak berpuasa, kita juga nggak tahu kenapa dia nggak berpuasa, rahasia itu. Jadi jangan menghukumi puasa orang lain atau tidak berpuasanya orang lain. Tugas kita adalah menghukum diri sendiri bahwa kita harus berpuasa sebisa mungkin semampunya. Kemudian yang kedua, wal afina anin nas. Memaafkan orang yang bikin kita marah. Jadi bukan cuma nggak marah, yang bikin kita marah dimaafkan. Mana tuh? Nggak marah, yang bikin dia marah dimaafkan. Dan yang terakhir, yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Bersedekah kepada orang yang bikin dia marah. Kenapa? Karena kalau kamu berbuat baik kepada orang baik itu transaksi. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang jahat itu namanya edukasi. Bahkan revolusi, bisa ngubah dia menjadi pribadi yang baik karena kebaikan kamu kepada dia. Nah makanya dijelaskan bahwa dalam berbagai riwayat para ulama-ulama yang agung itu dia mencapai tingkatan ini. Misalnya ya, ada cicit Nabi Muhammad namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Kemudian datang satu orang karena dia benci kepada cicitnya Nabi Muhammad ini. Kemudian dia katakan, kamu yang namanya Bakor itu ya. Kata Bakor ini artinya Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Sapi betina. Kamu sapi. Kemudian kata beliau, enggak, saya Bakir, bukan Bakor. Nama saya Bakir. Jadi dia gak marah. Kemudian karena gak marah, dipancing lagi sama orang ini. Oh, kamu yang anaknya pelacur itu ya? Beliau gak marah. Kemudian kata beliau, kalau seandainya omongan kamu benar, semoga Allah memaafkan ibuku. Dan kalau omongan kamu salah, semoga Allah memaafkan kamu. Jadi dia gak marah, memaafkan dia dan mendoakan, bersedekah dengan doa, semoga Allah mengampuni dosa kamu seandainya omongan kamu salah. Begitu juga Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu ketika Fathu Mekah, balik ke Mekah, sebelumnya ketika Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah, itu setiap hari Jumat orang boleh masuk ke Ka'bah. Yang pegang kunci Ka'bah itu Utsman bin Abi Talha. Kemudian ketika nyampe ke giliran Nabi Muhammad mau masuk, kata Utsman, enggak, Muhammad enggak boleh masuk. Lah yang lain kan boleh, kata Nabi. Iya, khusus kamu enggak boleh. Kenapa? Karena saya enggak suka kamu. Kemudian kata Nabi, kalau begitu suatu hari saya akan kembali ke sini dan kunci Ka'bah itu akan di tangan saya dan akan saya berikan kepada siapa saja yang saya mau. Ah, terserah, kata dia. Siapa Muhammad? Bukan siapa-siapa waktu itu. Berjalanlah tahun demi tahun hingga Nabi Muhammad membangun negara Madinah dan kembali ke Mekah untuk membuka kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari semua kezaliman. Disebut dengan Fathu Mekah. Nah, nyampe ke Mekah, Nabi Muhammad pergi ke Ka'bah. Kemudian, mana nih kunci Ka'bah, kata Nabi Muhammad. Dipegang Utsman bin Abi Talha. Kemudian kata Nabi Muhammad, panggil Utsman bin Abi Talha, ajak ke sini, suruh bawa kunci Ka'bah. Ketika datang sahabat ke rumahnya Utsman bin Abi Talha, wahai Utsman, kamu dipanggil Nabi Muhammad dan bawa kunci Ka'bah. Gemetar Utsman bin Abi Talha. Pasti mau balas dendam. Pasti Muhammad nih mau balas dulu yang saya usir, gak boleh masuk ke pintu Ka'bah. Kemudian dipanggillah Utsman bin Abi Talha. Kemudian kata Utsman bin Abi Talha, ya Muhammad, wahai Muhammad, pasti kamu akan membalas dendam atas apa yang aku lakukan kepadamu dulu. Kata Nabi, tidak. Hada yaumul marhamah, laisa yaumul malhamah. Ini adalah hari kasih sayang, bukan hari balas dendam. Wahai Utsman bin Abi Talha, kesinikan kunci Ka'bah. Diambil oleh Nabi. Benar yang aku bilang bahwa suatu hari kunci Ka'bah akan ada di tanganku? Ya, wahai Muhammad. Dan aku bilang bahwa ini akan diberikan ke orang yang amanat dalam memegang kunci ini? Ya, wahai Muhammad. Maka hari ini saksikanlah kunci Ka'bah ada di tanganku dan aku berikan kepada Utsman bin Abi Talha. Karena dia sebenarnya seorang yang amanat. Namun dulu dia menghalangi aku masuk Ka'bah hanya karena dia belum kenal aku dan membenci aku. Karena tak kenal maka ta'aruf dulu baru saya. Iya, tak kenal maka ta'aruf dulu baru nanti saya. Kalau nggak kenal, nah makanya tak kenal maka ta'aruf yang saya. Nah kemudian diberikanlah kunci itu kepada Utsman bin Abi Talha. Nabi yang diusir dari Mekah gak boleh masuk pintu Ka'bah dengan cacian makian oleh Utsman bin Abi Talha. Hari itu gak marah. Kemudian ketika Fathu Mekah memaafkan Utsman bin Abi Talha dan bersedekah kepada Utsman bin Abi Talha dengan diberi amanat kunci Ka'bah. Sampai detik ini, sampai kaji Rans hari ini, yang pegang kunci Ka'bah itu anak cucunya Utsman bin Abi Talha. Karena Nabi Muhammad katakan kunci ini tidak akan lepas dari tangannya Utsman bin Abi Talha dan anak keturunannya hingga hari kiamat kecuali dirampas oleh orang-orang yang zalim. Bayangin, seorang yang mengusir Nabi gak pernah dendam kepada dia. Nah inilah pelajaran tentang puasa. Diajarin untuk secara emosional jangan marah. Tapi kan kita bisa dibikin marah. Nah marah itu pilihan kita. Orang mau bikin kita marah, mau 10 kali, 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, kalau kita gak marah, ya udah, kita gak akan marah. Dan dia malah yang rugi karena orang mancing kita marah biar marah. Kalau kamu marah, berarti kamu keikut sama pancingannya dia. Puasa ngajarin untuk gak marah-marah. Kemudian yang keenam, puasa itu mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan perut kita. Karena ada seorang ulama yang bercerita, setelah aku mengkaji semua ajaran para nabi dan rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad, maka yang aku dapatkan 2 pelajaran penting. Pertama, jagalah perut, dan yang kedua, jagalah kemaluan. Makanya kata Allah di dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, Allah katakan jaga mata, jaga kemaluan.
kemaluan, mata, perut. Ini adalah 3 hal yang harus dikendalikan oleh manusia. Kalau manusia tidak bisa mengendalikan ketiganya, hidupnya hancur. Makanya puasa itu kata Imam Ghazali, kalau yang umum, yang sifatnya am, itu adalah puasa fisik. Gak makan, gak minum, gak berhubungan seks dengan pasangan sah kita. Jangan nanya apalagi yang gak sah. Iya, maksudnya pasangan sah itu ya apalagi yang gak sah. Karena orang di Indonesia ini kadang ya, tidur adalah ibadah. Berarti tidur terus dong, Beb. Maksudnya tidur aja ibadah, apalagi yang gak tidur. Nabi bilang apa? Siapa yang ngasih makan orang yang berbuka berarti dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Enak dong gak puasa, Beb? Enggak. Pahalanya seperti orang yang berpuasa, tapi kewajiban puasa tetap. Termasuk kalau kita udah marah-marah, bukan berarti kita boleh ngebatalin puasa. Marah itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kita marah-marah sambil ngemil gitu, baru itu Pak. Tapi marah itu gak batalin. Jangan, gue udah marah-marah, minum dulu Enggak, marah itu mengurangi pahala puasa, tapi gak boleh dibatali. Kalau dibatali, kita kena kafarah. Kita termasuk orang-orang yang lalai, yaitu berdosa nantinya. Nah karena itu puasa mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan perut kita. Kenapa? Karena orang kalau perutnya yang mengendalikan pikiran dan hatinya, hidupnya belangsak. Orang kalau udah perutnya yang mengendalikan hati dan pikirannya, dia akan menghalalkan segala cara untuk mengisi perutnya. Kalau kemaluannya yang mengendalikan pikiran dan hatinya, dia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu kemaluannya. Kalau sudah matanya mengendalikan pikiran dan hatinya, akan menghalalkan segala cara untuk merefresh matanya, untuk menyenangkan matanya. Makanya kita diajarkan kendalikan perut kamu. Dengan puasa, minimal ya, orang yang nggak mengendalikan perutnya, minimal tadi, kalau lapar tuh rese atau emosian. Makanya diajarkan kendalikan. Sebab pikiran dan hati itu ibarat balon terbang, kata Imam Ghazali dan Jalaluddin Rumi. Sedangkan kemaluan dan perut itu seperti batu. Kan balon terbang tuh ada batunya biasanya di bawahnya biar gak terbang kan? Nah kalau kamu ingin terbang menuju Allah, maka potong itu batu. Jangan biarkan hati dan pikiranmu dikendalikan oleh perut dan kemaluan, sehingga hati dan pikiranmu akan terbang menuju Allah. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak, tapi kita coba akhiri dan lanjut dengan tanya jawab. Yang terakhir adalah puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa lapar itu tidak negatif. Lapar itu gak negatif. Gak usah takut lapar, gak usah malu untuk lapar. Sekarang orang itu banyak malu untuk lapar, takut untuk lapar, sehingga pinjolnya di mana-mana, payletternya di mana-mana, kartu kreditnya bertumpuk. Kenapa? Karena takut lapar, malu untuk lapar. Di pikirannya lapar itu negatif, sehingga dia ngumpulin harta kalau bisa sampai 7 turunan. Biar apa? Biar gak lapar. Padahal Nabi itu gak pernah numpuk harta. Nabi itu rumahnya hanya berisi kebutuhannya sehari itu. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab kalau masuk ke rumahnya Nabi selalu menangis. Karena ini pemimpin Islam, manusia termulia, semua diciptakan laula ma'khuliqal afla. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, semua ini tidak diciptakan. Tapi rumahnya sangat sederhana, gak ada makanan kecuali untuk hari itu. Kecuali untuk hari itu. Besok Nabi Muhammad kerja, nyari lagi. Nah kita diajarin, tumpuk harta. Kalau bisa sampai 7 turunan, biar gak lapar. Lapar itu gak negatif. Lapar itu gak memalukan. Lapar itu justru kata para sufi, para spiritualis muslim adalah singgasananya Allah. Makanya para spiritualis muslim itu memuji rasa lapar. Berlapar-laparlah. Karena orang yang lapar, karena memilih untuk lapar ya, bukan kelaparan ya. Kalau kelaparan ya kerja, bukan puasa. Tapi orang yang memilih untuk lapar, maka Tuhan akan berdekatan dengan dia, menjadikan perutnya sebagai singgasananya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Karena kenapa? Karena orang biasanya ingat Allah kalau lagi drop. Iya enggak? Kalau lagi kenyang,
dia gak ingat Allah. Makanya orang kenyang ini banyak disindir oleh Nabi Muhammad. Dalam salah satu riwayat Nabi Muhammad katakan, nguap itu kelakuannya setan. Nguap, kok bisa nguap kelakuannya setan, itu kan manusiawi. Iya, kalau nguapnya karena kekenyangan, itu kelakuannya setan. Jadi hindari rasa kenyang yang berlebihan. Kulu wasrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ini kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq adalah ayat tentang kesehatan yang kalau kamu pegang satu ini aja, kamu gak akan sakit. Makan dan minumlah apa aja, kecuali babi dan hammer ya, karena itu haram. Tapi yang halal, minum dan makanlah, tapi jangan berlebihan, kamu sehat. Nah, perut yang lapar itu positif, gak negatif, mulia, gak hina. Karena kenapa? Orang kalau lagi drop itu biasanya dekat kepada Allah. Kalau lagi sakit kan, menggigil, ya Allah, gitu kan. Kalau lagi putus sama kekasih, ya Allah, iya kan. Kalau lagi gak punya duit, ya Allah, gitu kan. Iya kan. Kalau gerimis, ingatnya mantan. Iya enggak? Tulis di kaca rumah atau kaca mobil ketika gerimis, love, terus nama mantannya. Habis nulis nama mantannya, jeger geluduk, astagfirullah. Iya. Kalau geluduk baru dia ingat Allah. Itu manusia. Manusia itu kalau senang dia gak ingat Allah. Makanya kata para ulama, kalau senang jangan berjanji. Kenapa? Karena kalau senang dia lagi hilang akal. Wah, saya janji kamu bakal begini, saya janji kamu bakal begini. Jangan berjanji. Apalagi janji sama istri itu. Kalau lagi senang, jangan. Karena kadang kita gak kontrol. Tapi begitu kita drop, kita itu akan mengontrol diri kita. Sehingga kita akan selalu dekat kepada Allah. Dan satu hal juga bahwa puasa itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kamu, mengajarkan kita bahwa bertoleransi di tengah perbedaan kita antar umat beragama. Kita bisa berbeda dalam kebenaran, tapi kita sama dalam kebaikan. Cinta itu tidak memiliki agama, tapi semua agama itu memiliki cinta. Nah, puasa ngajarin, yang puasa itu bukan cuma umat Islam. Orang-orang sebelum Islam, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang sebelumnya, semua itu berpuasa. Saking puasa ini baiknya. Dan ini menunjukkan, oh ternyata walaupun saya Muslim, kamu Kristen, kamu Yahudi, kamu agama lain, tapi kita punya kesamaan apa? Sama-sama mengagungkan puasa. Yuk kita bersaudara dalam puasa. Yuk kita bersama-sama dalam membantu orang yang kelaparan, karena kita sama-sama diajari tentang puasa dan lain sebagainya. Nah, itulah output dari orang yang berpuasa. Orang nggak perlu tahu kamu puasa apa enggak. Malah kalau kamu pengen orang tahu, kalau ada temenmu yang menunjukkan dia berpuasa dengan bibirnya kering, terus mukanya dilemesin, badannya dilemesin, kemungkinan besar dia nggak puasa. Itu cosplay doang puasanya. Iya. Orang kalau beneran berpuasa nggak pengen orang tahu atas puasanya, karena puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Nggak mau tahu tuh orang. Karena kenapa? Orang itu nggak perlu tahu tentang kebenaran. Kebenaran itu kayak pakaian dalam. Orang lain nggak perlu tahu. Walaupun itu penting, tapi orang lain nggak perlu tahu. Dia penting tapi nggak perlu orang lain tahu, kayak pakaian dalam. Karena kita itu manusia men, itu sudah super. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah ciptaan terbaik manusia. Kita sebagai men itu udah super. Jadi gak usah ikut-ikutan Superman yang celana dalamnya di luar. Jadi celana dalam itu biar di dalam. Yang di luar adalah, yang ditampakkan adalah apa? Kebaikanmu. Kalau kamu berpuasa, oh ternyata orang berpuasa gak suka marah-marah. Oh berarti puasa itu benar. Kata Nabi, kalau kamu berpuasa dan pengen marah, katakan kepada dirimu, ini
Shaim, aku berpuasa, maka aku gak akan marah-marah. Jadi yang perlu diketahui oleh orang bukan kamu puasanya, tapi kalau kamu puasa, terus apa kebaikan yang orang dapatkan di sekitarmu. Oh, karena saya puasa, saya gak suka marah-marah. Karena saya puasa, saya gak suka ngambil haknya orang lain. Karena saya puasa, saya memberikan manfaat kepada orang lain, punya kepedulian sosial dan solidaritas sosial kepada orang lain. Nah, itulah diantara sebagian, itu baru sebagian, padahal udah berapa tuh? 7 kali ya ada ya. 7 aja udah sebagian tuh, masih ada banyak hal lain, hikmah-hikmah dari puasa. Tapi yang paling mendasar adalah puasa bentuk keimanan kita kepada Allah. Makanya gak boleh, menurut para ulama, puasa niatnya diet gak boleh. Puasa itu harusnya niat lillahi ta'ala, untuk Allah. Adapun diet itu jadi motivasi aja, tapi niat dasarnya itu harus adalah lillahi ta'ala, untuk Allah, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Dan niat puasa kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin ada dari penjelasan yang mau dipertanyakan tadi. Yang menarik adalah mata, perut, dan kemaluan itu perlu banget dijaga. Mungkin nggak bener kan, itu tadi udah disampaikan kan. Jadi mungun ada yang mau bertanya. Dijaga buat moderatornya. Dia paling itu. Iya Pak, tapi itu adalah hal yang sangat bisa kita, karena dari 3 hal itu kemana-mana nantinya. Kalau yang di bawah bisa zina ngedeketnya kan kayak gitu. Itu yang harus kita hindari di selama bulan puasa dan bulan-bulan lain ya, bulan-bulan lain, nggak cuma di bulan puasa doang ya. Ada yang mau ditanyain, Mas Adam mungkin? Boleh? Nggak ada? Belum? Oh ya, Mas Romi, silakan. Ya, terima kasih Bib. Habib izin bertanya Bib. Iya. Yang pertama adalah sebenarnya ibadah apa sih Bib yang paling bisa Allah sukai atau bikin Allah ridho gitu Bib sama kita? Sama yang kedua, gimana caranya biar kita tetap bisa istiqomah Bib dalam beribadah gitu, karena kan biasanya kalau udah lewat lebaran nih Bib, udah kita kadang suka los gitu Bib. Iya. Beda sama pas pada saat di bulan Ramadan. Nah itu mohon arahannya dan pencerahannya Bib. Terima kasih. Iya. Pertama amalan ya. Amalan apa? Intinya amalan yang termulia di sisi Allah adalah amalan yang bersumber dari hatimu yang tulus. Apa aja? Makanya banyak tuh cerita tentang amalan-amalan sederhana tapi pahalanya mengajak dia ke surga. Misalnya Nabi Allah Daud dan putranya Nabi Allah Sulaiman pernah ketemu dengan satu ahli surga yang amalannya tiap mau makan berterima kasih kepada Allah dan seluruh makhluknya yang menyebabkan makanan itu sampai ke depan dia. Nah, urusan ini justru yang lock out ini biasanya lebih kuat dia, ya kan? Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim itu sambil di mulut udah baru Bismillah. Padahal kata Imam Ghazali kalau makan tuh suapan pertama Bismillah, suapan kedua Bismillahirrahman, suapan ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga minum ada caranya kata Nabi. Sekali Bismillah, kedua Bismillahirrahman, ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada orang yang masuk surga karena tiap mau makan terima kasih kepada cacing yang telah membuat gandum ini tumbuh dengan baik, petani yang telah merawat gandum ini sehingga tumbuh dengan baik, sopir yang nganterin gandum ini ke pasar sehingga dibeli oleh saya, chef yang membuat gandum ini diolah sehingga ada di piring saya dengan lezat, dan kepada Allah yang menyebabkan semua ini terjadi dan membuat saya sehat sehingga bisa menikmati gandum ini dengan nikmat. Itu. Kemudian yang kedua, ada sahabat Ansor yang 3 kali masuk majlisnya Nabi katakan orang ini ahli sorga. Diselidiki oleh Sayyidina Usama bin Zaid. Kenapa? Karena tiap mau tidur memaafkan semua kesalahan orang yang berlaku salah sehari itu. Dan karena dia sudah memaafkan orang, maka dia memohon kepada Allah, ampunilah dosa-dosanya sehari itu. Diprediksi masuk sorga karena itu. Banyak kebaikan-kebaikan. Misalnya Nabi Musa alaihissalam ketika naik ke Bukit Tursina, beliau bertemu dengan Allah dan bertanya, ya Allah,
Allah bertanya dalam hadis qudsi kepada Nabi Musa, wahai Musa, mana ibadahmu? Kemudian kata Nabi Musa, zikirku, sholatku untukmu ya Allah. Kemudian kata Allah, la in ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Quran. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk aku. Aku ini kamu sembah gak makin mulia, kamu caci gak jadi hina. Terus apa ibadah yang untukmu ya Allah? Kemudian kata Allah, idkhalus surur fi qalbil ihwan, membahagiakan hati orang lain yang hancur. Bikin seneng orang itu adalah ibadah yang termulia. Karena itu, nah ini relate nih dengan teman-teman Rans Entertainment, bahwa niatkan kalian ketika bikin konten di Rans Entertainment bukan cuma nyari cuan, tapi ibadah membahagiakan orang lain. Karena entertainment, memberikan hiburan kepada orang lain, itu adalah ibadah termulia kalau diniatkan untuk ibadah, ditujukan untuk ibadah, dan dijalankan dengan ibadah. Itu menjadi ibadah termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di bulan Ramadan nih, ada dua. Yang pertama adalah sedekah. Kata Nabi Muhammad, Nabi kalau bulan Ramadan itu sedekah pol-polan, melebihi bulan-bulan yang lainnya. Dan yang kedua, Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah, ini orang yang HP-nya belum ada aplikasi Al-Qurannya, tolong di-download dulu. Minimal di bulan Ramadan ini punya kesadaran untuk mengisi HP-nya dengan aplikasi Al-Quran. Itu membahagiakan Allah tuh. Oh, Adam yang logout ya? Logout nih, mau dikit lagi, mau login lagi baru nih. Buat Adam, minimal gak ngeblokir aplikasi Al-Quran lah. Jangan sampai Anda nanti ke akhirat dicek HP-nya gak ada aplikasi Quran, malah ada aplikasi micet. Mohon maaf, kalau di HP Anda gak ada Al-Quran, adanya micet, itu jalan yang lurus dan luas menuju neraka itu. Jadi enteng, orang kalau pengen tahu dia orang surga apa orang neraka, cek aja timeline TikToknya, FYP-nya. Kalau dari 5 FYP, ceramah saya cuma 2, 3 isinya cewek joget-joget, kemungkinan besar gitu, nggak ketolong tuh akhiratnya. Apalagi pas scroll cewek joget-joget, pas nyampe ke ceramah saya, astagfirullah gitu. Iya kan? Karena dianggap mengganggu birahinya. Ya Allah, Ustadz nih kok muncul. Atau ada yang baik tuh, pas muncul saya malah diklik, tidak tertarik. Akhirnya di daftar orang masuk surga diklik juga sama malaikat, tidak tertarik juga sama Allah. Jadi ibadah itu adalah semua yang muncul dari hati yang tulus. Melakukan apa aja, hal sederhana, apapun. Kata Nabi, iman itu punya 60-70 cabang. Cabang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cabang terakhir adalah memindahkan duri di tengah jalan ke pinggir jalan. Bayangin, kalau kamu memindahkan duri dari tengah jalan ke pinggir jalan dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata guru saya Habib Umar bin Hafid, itu merangkum 60-70 keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sederhana, ada batu di tengah jalan, pinggirin, selesai. Jadi kemudian untuk Ramadan itu Al-Quran. Minimal download dulu lah. Ramadan ini targetnya download aplikasi Al-Quran. Itu aplikasi Al-Quran itu enak. Kalau mushaf Al-Quran itu gak boleh dibawa ke kamar mandi. Tapi kalau aplikasi Al-Quran itu boleh dibawa ke kamar mandi asalkan gak dibuka. Iyalah, masa orang hafal Quran gak masuk kamar mandi? Kan di kepalanya ada Qurannya, masa wah, dia gak boleh bawa Quran ke kamar mandi ya? Saya kan hafal Quran, kencingnya dari luar kamar mandi dong. Nggak juga. Makanya Al-Quran itu kalau ada di HP, ada di kepala, itu boleh masuk ke kamar mandi. Untung kalau di HP ada aplikasi Al-Qurannya. Nah, buat yang udah punya aplikasi Al-Qurannya, targetkan di bulan Ramadan ini 1 ayat aja.
Bukan hanya dibaca, kalau dibaca yang banyak, tapi satu ayat aja jadikan bulan Al-Quran ini sebagai momentum kamu memahami Al-Quran. Satu ayat aja. Syukur-syukur seminggu satu ayat berarti sebulan 4 ayat. Syukur-syukur sehari satu ayat berarti sebulan 29 atau 30 ayat. Jadikan Ramadan tahun ini memahami satu aja ayat. Ayat Al-Quran. Memahami ya, baca tafsirnya. Apa nih menurut, kan sekarang gampang ya. Surah Al-Baqarah ayat ke-30, apa tafsirnya? Buka YouTube, kan ada tuh Prof. Quraisy Shihab yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Buka tuh, pahami. Oh maksudnya begini. Di bulan Al-Quran kamu memahami satu ayat Allah, maka Allah akan menjadikan itu sebagai kemuliaan yang tiada terhingga. Apalagi Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam ditentukannya takdir. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia ditakdirkan jadi orang baik setahun ke depan. Kalau mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Jadi malam minggu mau pacaran nggak jadi karena dapat malam Lailatul Qadar, dibikin sama Allah hatinya gak enak, nggak jadi pergi ke rumah pacar, jadinya ke KUA. Dibikin tuh karena dia dapat malam Lailatul Qadar. Al-Qadar itu artinya takdir, salah satu maknanya. Makanya kalau kita bisa mendapatkan itu dengan Al-Quran satu aja, satu deh. Karena dari muka-mukanya saya pesimis mau bilang 2, 3, 4 gitu. Satu deh, satu ya. Buka satu ayat yang paling pendek, jangan yang paling panjang. Karena kalau yang paling panjang kalian tersinggung juga. Tahu ayat paling panjang di dalam Al-Quran tentang apa? Tentang pelet, tentang utang piutang, riba. Begitu dahsyatnya utang piutang sehingga ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu tentang hutang piutang. Syahid aja mati mulia itu gak menghapus hutang piutang. Jadi satu aja yang paling pendek apa? Kemudian kaji itu, pahami itu, dan sebisa mungkin sedikit demi sedikit amalkan. Nah, bagaimana menjaga istiqomah? Kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, istiqomah itu tanda ikhlas. Kamu sholat subuh berjamaah di masjid tiap hari, tapi berhenti kalau dingin, berhenti kalau gerimis, berarti sholat subuh berjamaah di masjid bukan karena Allah, karena gak gerimis dan karena gak dingin aja. Tanda kita ikhlas, kita itu istiqomah, konsisten dengan ibadah kita. Maka belajarlah untuk konsisten. Gimana caranya? Sedikit demi sedikit, yang penting konsisten, kata Nabi. Bagaimana caranya? Riyadhah, latihan. Sesuatu yang luar biasa menjadi biasa karena dibiasakan. Latihan. Makanya Nabi ajarkan apa? Kalau mau memasuki bulan Ramadan, dari bulan Rajab sudah start puasa sunnah. Bulan Sya'ban udah start puasa sunnah. Nabi itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kalau bayar utang puasanya di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Nabi puasa. Ngebarengin sama puasanya Nabi Muhammad. Karena takutnya puasa sunnah Sayyidah Aisyah kemudian Nabi gak puasa, Nabi ngajak makan. Sayyidah Aisyah adabnya dalam sabda Nabi Muhammad itu harus ikut menghormati Nabi Muhammad dengan makan bersama. Walaupun beliau puasa sunnah. Kalau sekiranya beliau butuh ditemani, seorang istri menemani, membatalkan puasa sunnahnya. Makanya di bulan Sya'ban, start dari Rajab udah mulai kebaikan, sedekah, puasa, sholat subuh jam 6, jangan setengah 7, jam 7, setengah 8, jam 11 mah duha bukan subuh. Kemudian Sya'ban baru jos di Ramadan. Ramadan dikasih lagi sama Nabi ilmu apa? 10 hari pertama landai, 10 hari kedua lebih naik, 10 hari ketiga Nabi itu kata Sayyidah Aisyah mengencangkan sabuk di perutnya. Karena kenapa? Karena mau jos fokus ibadah. Bahkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah menceritakan setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan Nabi tidak pernah meniduri aku, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu gak pernah ditiduri oleh Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena fokus ibadah di masjid, iktikaf. Nah jadi caranya istiqomah itu sedikit-sedikit dari Rajab tuh start. Syukur-syukur di bulan Ramadan, setelah Ramadan masih bagus tuh, terus tuh pertahankan. Nah kalau mau pelan-pelan, Rajab start, Sya'ban makin jadi, Ramadan 10 hari pertama makin jadi, 10 hari kedua makin jadi, puncaknya
10 hari terakhir. Kemudian Syawal kita minta maaf ke sesama manusia. Di Ramadan diampuni semua dosanya oleh Allah ke Allah. Maka di Lebaran minta maaf ke sesama manusia. Setelah itu seperti bayi yang baru lahir, gak punya dosa ke manusia, gak punya dosa ke Allah. Jangan diulangi lagi. Jangan, karena ingat, minta maaf itu gak gampang. Makanya kalau Lebaran udah minta maaf, jangan diulangi lagi. Bayangin kalau Allah gak menciptakan Lebaran, minta maafnya harus sendiri-sendiri. Udah malu, gengsi, ditanyain lagi dosanya apa. Misalnya bukan Lebaran, misalnya Kak Raffi, gua minta maaf ya. Pasti dia nanya, dosa lu apa, Bib? Repot kan. Tapi kalau Lebaran kan enak, bro, minta maaf ya. Oh iya. Nggak nanya dia dosa saya apa. Jadi itu keberkahannya Lebaran. Jadi pas Lebaran minta maaf dan berusaha untuk tidak mengulangi, karena minta maaf itu gak gampang. Kalau lagi Lebaran enak, Allah yang bantu, sehingga kita gak ditanyain dosanya apa. Karena kalau ditanyain kadang minimal malu, maksimal takut nyebutin dosanya, ntar malah berabe nih urusan. Padahal gak ada apa-apa, karena mau minta maaf akhirnya jadi berabe nih urusan. Makanya manfaatkan Lebaran untuk minta maaf. Dan minta maafnya gak cuma di kampung, Anda melakukan dosanya di kota. Jangan minta maafnya di kampung, Anda kemungkinan gak punya dosa ke orang kampung. Kenapa minta maafnya di kampung? Anda WhatsApp Mama Gigi, Raffi, ini yang Anda sering lakukan dosa kan di sini. Ini teman-teman di grup WhatsApp. Anda jangan di kampung, minta maaf. Ngelakuin dosa di ibu kota, minta maafnya di desa. Gak nyambung tuh. Jadi minta maaf itu bukan sekedar tradisi, tapi ketulusan, betul-betul. Minta maaf bro ya, bukan minta maaf ya, enggak. Dengan hati yang tulus, pikiran yang penuh, minta maaf ya. Jadi agar kita selesai dengan semua urusan kita. Itu mungkin. Oke, mungkin Mbak Gigi, Raffi ada yang mau ditanyain? Mbak Gigi? Malu ya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Pak Ustadz berikan selalu kesehatan, keberkahan, begitu juga teman-teman di sini. Izin bertanya Pak Ustadz. Dari tadi kan diceritakan ternyata kan banyak kebaikan. Nah, ada bedanya sih Pak Ustadz? Kalau kita nggak tahu kebaikan itu, kita hanya lakukan ya udah pengen baik aja, sama ada niatnya gitu. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada satu kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun yang tidak dihitung oleh Allah. Semua kebaikan dan keburukan, niat ataupun gak niat, muslim ataupun non muslim, siapa yang melakukan kebaikan maupun keburukan ada perhitungan. Gak ada satu kebaikanmu yang sia-sia dan tidak ada satu keburukanmu yang hilang begitu saja. Semua ada perhitungannya. Mau pakai niat, gak pakai niat. Mau dilakukan muslim ataupun siapa saja, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, nyembah Kinder Joy dan lain sebagainya, tetap ada perhitungannya. Orang kaya, walaupun dia non muslim, kalau dia sedekah, Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Bedanya kebaikannya itu kalau nggak pakai niat untuk ibadah, kebaikannya itu di dunia aja dibalasnya sama Allah. Tapi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Makanya kalau kerja di Rans Entertainment, niatkan ibadah. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, waktu kamu itu terlalu sedikit, sedangkan perjalanan kamu menuju Allah itu begitu panjang. Makanya ibadahnya nggak cuma di masjid, dimanapun beribadah. Jadikanlah bumi ini, kata Bimbo, sajadah panjang. Anda mau mana? Habib yang kutipannya Bimbo itu. Jadi sajadah panjang. Lagi di sini niat kerja ibadah, lagi di jalan niat jalan ini pulang dari ibadah, lagi tidur niat istirahat dari ibadah. Terus saja niatnya ibadah. Sayang kalau nggak diniatin ibadah. Nah, niat itu yang utama. Kalau tidak pakai niat, puasa pun nggak akan sampai kepada Allah. Makanya harus diniatkan, dan niat itu di hati cukup.
Nah, karena itu niat itu menjadi penting. Karena kalau nggak niat, saya kasih contoh gini. Misalnya, tiba-tiba ada orang masuk ke sini, bikinin kopi buat Mama Kiki. Mau pijet dipijitin, mau minta ini minta itu dikasih, dibantu, dilayani. Tapi dia nggak pernah daftar di Rans Entertainment. Akhir bulan dia minta gaji. Mama Kiki, gaji saya mana? Kira-kira dikasih gaji enggak? Enggak, karena enggak pernah daftar. Dikasih duit enggak? Dikasih karena udah ngelakuin kebaikan. Tapi tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, gaji enggak dikasih. Cuman dibalas atas kebaikannya karena enggak pernah daftar. Nah, niat itu kita lagi daftar. Ya Allah, saya daftar loh ya. Puasa ini untuk kamu. Sehingga yang Allah berikan bukan hanya kebaikan di dunia, tapi kebaikan di akhirat juga, karena udah daftar bahwa ini untuk Allah. Makanya riya itu menghapus semua kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita riya, berarti kita melakukan ibadah untuk orang, bukan untuk Allah. Sehingga kata Allah, lah bukan buat gua, ngapain gua bales? Allah cuma ngasih sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan, bukan sebagai ibadah. Nah, itu masalah kita, sering riya itu. Intubdus sadaqati fa ni'mah hiya. Kalau kamu ngeposting sedekah kamu, itu bukan pasti riya. Jangan suuzon. Mungkin buat laporan, buat memotivasi orang lain, dapat pahala tambahan tuh. Sedekah melalui story IG. Bagus, tapi sebaiknya jangan riya. Riya itu di hati, bukan di story. Story belum tentu riya. Yang enggak story bisa jadi riya. Yang hatinya menganggap kalau nggak ada gua nggak hidup lu. Kalau nggak gua pinjemin duit mati lu. Itu riya udah. Nah, problem kita itu riya itu ketika beribadah udah niatnya baik, malah belok ke riya. Misalnya kalau sholat sendiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Rakaat kedua jebret ada yang mukul dari belakang jadi makmum masbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dibagus-bagusin suaranya. Bacanya dilama-lamain. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar, kirain mau baca Yasin sampai kelar. Ternyata satu ayat doang, Yasin doang. Hafalnya Yasin doang. Itu. Jadi sujudnya ke Allah, nyembahnya ke makmum. Nyembahnya ke makmum. Padahal kata Nabi, kalau jadi imam jangan baca surat yang panjang-panjang. Takut imamnya sakit atau apa yang menyebabkan nggak bisa berdiri lama. Kalau lagi sendiri, kamu sedang menjadi pecinta yang menemui yang maha dicinta, berlama-lamalah. Nah, problem kita, kalau lagi sholat sendiri, bacanya surat Al-Ikhlas. Karena kalau baca surat yang lain, nggak ikhlas. Yang ikhlas kalau baca surat Al-Ikhlas doang. Itu problem kita, riya itu. Nah, karena itu, niat itu menjadi penting untuk memastikan apa yang kita lakukan ibadah. Makanya semua niatkan sebagai ibadah. Paling gampang gimana? Bangun tidur. Bangun tidur, ya Allah, semua kebaikan yang aku lakukan, aku niatkan sebagai ibadah kepadamu. Niatnya am, bersifat umum. Sama kayak puasa, kalau dalam madhab Maliki, itu boleh puasa, niatnya sekali pas mau masuk bulan Ramadan. Kalau madhab Syafi'i, tiap malam harus. Yang kita anut nih. Nah, kalau madhab Maliki, sekali cukup di awal Ramadan. Nah, kita tiap bangun pagi gitu. Ya Allah, saya niat semua yang saya lakukan hari ini ibadah. Pas mau tidur, ya Allah, saya mohon ampun atas dosa saya dan saya ampuni semua dosa orang-orang yang berlaku zalim kepada saya sehari ini. Kelar hidup tuh, beres hidup tuh, tenang hidup tuh, bahagia di dunia, selamat di akhirat kalau hidup kita begitu. Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Oke. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya tadi terkait sama memaafkan orang yang zalim tadi. Itu gimana caranya kita bisa ikhlas memaafkan seseorang yang zalim pada kita? Memaafkan itu perkara yang seharusnya mudah tapi dipersulit oleh manusia.
Sama kayak bilang tidak tahu, kata Imam Malik itu perkara yang seharusnya mudah, tapi entah kenapa gengsi malu itu bikin kita gak mau bilang gak tahu padahal gak tahu, akhirnya sok tahu, ribet urusannya. Sama dengan maaf. Bagaimana cara enteng meminta maaf kepada orang lain? 2 kuncinya. Pertama, sadari bahwa kamu menyembah Tuhan yang Maha Pemaaf. Dosamu kepada Allah itu bejibun. Allah itu yang paling berhak menghukum kamu. Allah gak pernah bikin salah kamu. Allah memberikan nikmat kepada kamu, kamu malah bikin salah kepada Allah dan tidak pernah memberikan nikmat kepada Allah. Allah aja pemaaf. Masa kita gak memaafkan? Katanya hamba Allah. Kok gak memaafkan? Jangan-jangan sebenarnya hamba Dajjal gitu. Dajjal 4.0 gitu. Iya kan? Kalau kita mengaku hamba Allah, kata para spiritualis muslim, ya takhallaku bi ahlakillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Allah pemaaf, jadilah pemaaf. Enggak malu apa sama Allah? Allah aja yang paling berhak menghukum kita, memaafkan. Kemudian yang kedua nih, sadari bahwa kita juga makhluk yang punya salah. Sok-sokan enggak maafin orang lain, emang lo enggak punya salah? Al-insanu mahallul khata' wan nisyan, kita itu juga punya salah. Agar kita dimaafkan oleh orang lain, maafkanlah orang lain. Dan ingat, ketika kita meminta maaf, kewajiban kita meminta maaf, bukan mendapatkan maaf. Orang itu mau memaafkan kita atau enggak urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya meminta maaf, bukan mendapatkan maaf. Jadi bro minta maaf dengan tulus, selesai. Tapi dia gak maafin, oh itu urusan dia, bukan urusan kita. Saking dahsyatnya maaf memaafkan ya. Satu riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, Nabi tiba-tiba tersenyum. Ketika ada majelis begini, Nabi tersenyum. Sayyidina Umar bin Khattab nanya, Nabi, kenapa engkau tersenyum? Kabarkan kepada kami apa yang kau lihat. Nah ini bedanya kita sama Nabi. Nabi tersenyum, orang bawaannya husnudzon. Kita tersenyum tiba-tiba gak ada angin gak ada ombak, bawaannya suudzon. Lu kenapa gila lu? Main senyum-senyum aja lu. Nah Nabi ini karena al-amin, terpercaya ketika senyum, wah ada yang indah nih. Kemudian kata Sayyidina Umar, apa yang menyebabkan engkau tersenyum wahai kekasih Allah? Kemudian kata Nabi, barusan aku dibukakan hijab oleh Allah melalui malaikat Jibril yang diperlihatkan kepadaku. Ada 2 orang, yang satu dizalimi oleh yang lainnya. 2 orang, yang satu zalim, yang satu terzalimi. Akhirnya kata yang terzalimi, ya Allah dia zalim kepada aku, maka ya Allah jadikan semua pahalanya menjadi pahalaku. Kemudian kata Allah, dia gak punya pahala. Kemudian dia melihat ke kanan, dia lihat surga yang begitu indah. Kemudian kata dia, ya Allah ya udah masukkan saya ke sana. Gimana caranya? Kemudian kata Allah, caranya adalah dengan kamu pegang tangan orang yang menzalimi kamu, dan kemudian berangkatlah ke surgaku bersama orang yang menzalimi kamu. Memaafkan orang itu adalah kunci utama untuk kita masuk surga, kata Nabi dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Maafkan orang lain, maka kita akan dimaafkan oleh Allah. Itu yang membuat kita enteng untuk memberi maaf dan meminta maaf. Karena kalau memberi maaf itu adalah hina, kalau meminta maaf itu adalah hina. Bukankah Tuhanmu adalah pemaaf? Tuhan itu pemaaf. Kalau memang meminta maaf dan memberi maaf itu hina, mengapa Tuhan menjadi pemaaf? Maka ubah mindset kita. Memaafkan dan meminta maaf itu adalah kemuliaan. Mengapa? Karena itu adalah tradisinya Allah. Allah yang maha pemaaf. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang benar, jadilah pemaaf dan gerceplah minta maaf ketika kita salah. Nggak usah nunggu lebaran, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu nanti. Karena umur kita belum tentu nyampe sampai nanti. Langsung begitu salah minta maaf. Tradisikan itu, khususnya di media sosial sekarang. Makanya banyak-banyak minta maaf deh di media sosial tuh paling enak. Itu juga hikmah puasa. Puasa itu ada siam itu puasa, tapi dalam bahasa lain Al-Quran di dalam surat Maryam bilang puasa itu as-saum. As-saum itu apa? Puasa berbicara dari sesuatu yang gak penting untuk dibicarakan. Nah ini puasa di medsos ini penting tuh sekarang.
kita belajar untuk gak ngomongin sesuatu yang gak penting, gak bermanfaat, sia-sia, apalagi berdosa di media sosial. Nama puasanya As-Saum, ada di dalam surat Maryam. Sebagaimana puasanya Sayyidah Maryam ketika dituduh zina oleh orang-orang di sekitarnya karena tiba-tiba hamil. Nah ini juga buat yang perempuan yang mungkin udah nikah tapi belum hamil-hamil, tenang aja. Ada wanita mulia namanya Sayyidah Maryam, nggak punya suami. Kalau Allah ingin dia hamil, dia hamil. Apalagi kita perempuan ini yang punya suami. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah bikin kita hamil. Bukan kita sih, kalian ya. Kenapa kita? Kalian mungkin ada di sana untuk motivasi buat semuanya. Itu mungkin